من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Teman-teman, barakallahu fikum. Alhamdulillah pada kesempatan di pagi hari ini kita masih bisa dipertemukan oleh Allah tabaraka wa taala dalam kajian online pembahasan yang baru yaitu min khisalil munafiqin. Adalah di antara sifat-sifat orang munafik. Teman-teman, di sini beliau penulis membawakan sebuah dalil yang berkaitan dengan judul ini, yaitu surat beliau sebutkan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-142. Surat An-Nisa ayat 142. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qalu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah katsira wa la yadhkuruna Allah illa qalila." Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang munafik, sesungguhnya orang-orang munafik yukhadi'un Allah, mereka hendak menipu Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesungguhnya orang-orang munafik mereka hendak menipu Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa khadi'uhum, wa huwa khadi'uhum, dan Allah lah akan membalas tipuan mereka. Wa idza qamu, dan apabila mereka berdiri untuk as-shalah, salat, ya, dan apabila mereka berdiri untuk salat, untuk melaksanakan salat, qamu kusala, berdirinya mereka penuh dengan kemalasan. Jadi orang-orang munafik ketika dia melakukan ibadah, baik itu salat ataupun ibadah yang lainnya, itu dia di dalam diri terdapat kemalasan berat untuk melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yura'una an-nasa, kalau sekiranya mereka beribadah, kalau sekiranya mereka melakukan ibadah tersebut, yura'una an-nasa, ingin dilihat orang. Ini di antara orang-orang munafik, di antara
Ciri-ciri orang munafik apa? Kalau dia mau ibadah malas, berat, nggak mau, sulit, ya bawaannya nggak mau. Ketika ada perintah, ya untuk dilakukan, perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, perintah dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya tentang ibadah, orang-orang munafik ini dia apa? Berat untuk melakukannya, malas untuk melakukannya. Dan apabila mereka melakukannya ibadah tersebut apa? Yura'unan nas, mereka ingin dilihat orang. Mereka ibadah tersebut yang mereka lakukan ingin dilihat oleh manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan tidaklah mereka ini mengingat Allah, berzikir kepada Allah, illa qalila, melainkan hanya sedikit saja. Inilah diantara mereka orang munafik, kondisinya seperti itu. Kemudian barakallahu fikum, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di sini beliau membawakan sebuah hadis, ya, yang mana hadisnya sahih, ya. Yaitu hadis yang dibawakan oleh Abdullah bin Amr, ya, sahabat Nabi itu ada Abdullah bin Amr, ada Abdullah bin Umar. Kalau di sini diriwayatkan oleh Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada 4 perkara yang apabila orang tersebut terdapat 4 perkara ini dalam dirinya, 4-empatnya ada dalam dirinya, maka dia menjadi orang munafik yang murni. Ya, ada 4 hal yang apabila terdapat 4 hal ini di dalam diri seseorang, maka dia menjadi seorang munafik yang murni. Yang pertama, perkara ini yang pertama adalah wa man kanat bihi khaslatun minhunna kanat bihi khaslatun min nifaqin hatta yada'a. Dan barang siapa yang satu saja, ya, terdapat satu ciri, satu sifat dari 4 tersebut pada orang itu, maka dia, ya, terdapat dalam dirinya satu kemunafikan sampai dia meninggalkannya. Apa itu? Yang pertama adalah cirinya idza tumina khana. Apabila dia diberikan amanah, akan tetapi dia khianat. Ya, diberikan amanah dia khianat. Selanjutnya wa idza haddatsa kadzaba, dan apabila dia berbicara dia itu dusta. Wa idza ahada ghadar, dan apabila dia, ya, berbuat zalim, melampaui batas, atau apabila dia tidak bisa merealisasikan tujuan dan dikhawatirkan bisa menyingkap kedok mereka, maka mereka orang-orang munafik tidak segan-segannya akan bersumpah palsu, ya, yang mana penuh dengan dosa, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, ya, ayat 95, teman-teman. Allah Subhanahu wa taala firman, sayahlifuna billah, mereka orang-orang munafik ini bersumpah kepadamu dengan nama Allah. Sayahlifuna billahi lakum idzan qalabtum ilaihim lita'ridu anhum fa'aridu litu'ridu anhum fa'aridu anhum innahum rijsun wa ma'wahum jahannam jazaa'an bima kanu yaksibun. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka orang-orang munafik itu
bersumpah kepadamu dengan nama Allah. Ya, bersumpah kepadamu wahai Rasulullah, atau bersumpah kepada kalian itu dengan atas nama Allah. Apabila ya idza qalabtum, apabila kamu kembali kepada mereka, supaya kamu berpaling dengan mereka, atau supaya kamu berpaling dari mereka, maka berpalinglah dari mereka. Karena sesungguhnya mereka itu orang-orang munafik adalah apa? Najis, dan tempat mereka jahanam sebagai balasan atas apa yang telah mereka lakukan. Kemudian orang-orang munafik ini, teman-teman, wala yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Sungguh mereka orang-orang munafik bersumpah. Apa sumpahnya? Kami tidak menghendaki selain kebaikan. Dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta dalam sumpahnya. Dan juga teman-teman, orang-orang munafik ini tidak segan-segannya untuk bersumpah palsu, tidak mau bertaubat, dan terus mereka berlangsung ya pada dosa. Bahkan mereka membungkus sumpah tersebut ya dengan bentuk sumpah yang berat untuk menepis keraguan dan kecurigaan terhadap jati diri mereka. Nah, inilah orang-orang munafik, teman-teman. Nah, kemudian di dalam surat At-Taubah, ya, yang juga surat At-Taubah ini, teman-teman, dia diberikan nama yang lain. Apa? Yaitu yang pertama Al-Bara'ah. Ya, nama surat lain At-Taubah adalah surat Al-Bara'ah. Akan tetapi ada juga nama yang lain. Surat At-Taubah ini adalah surat Al-Fadhilah. Surat apa? Surat Al-Fadhihah. Surat Al-Fadhihah. Ya, surat Al-Fadhihah. Tadi surat surat At-Taubah disebut juga oleh para ulama atau dinamakan oleh para ulama adalah surat Al-Bara'ah. Karena dari awal ayat surat At-Taubah Bara'atun, ya, ada Al-Bara'ah. Kemudian juga ada yang menyebutkan bahwasannya surat At-Taubah ini juga dikatakan sebagai surat Al-Fadhihah, ya, yang artinya menyingkap kebusukan mereka. Ya, surat yang menyingkap kebusukan mereka, memaparkan kedustaan mereka dalam 4 hal. Ya, yang pertama, mereka mengaku, orang munafik ini mengaku ya beriman namun menyembunyikan kekufuran. Sebagaimana hal ini terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yahlifuna billah maqalu wa laqad qalu kalimatan ya al-kufri kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Mereka orang-orang munafik bersumpah dengan nama Allah. Bahkan mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakitimu. Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadi kafir sesungguhnya. Nah, kemudian barakallahu fikum, teman-teman. Islam mereka itu di atas. Baik itu Islam dalam arti sebenarnya lalu mereka murtad, ataupun Islamnya secara lahiriah belaka karena mereka takut terbunuh, namun yang jelas mereka telah menjadi kafir. Kemudian juga orang munafik ini mengakui atau mengaku mencintai dan loyal kepada kaum mukminin. Orang munafik mereka mengaku mencintai dan loyal kepada kaum mukminin serta mengaku mereka bagian dari mukminin. Padahal teman-teman, mereka bukan termasuk kaum mukminin. Tidak dalam akidah, tidak dalam loyalitas mereka, dan juga tidak juga dalam amalan yang mereka lakukan. Tidak pula dalam perangai yang terdapat dalam diri mereka. Dan orang-orang munafik, teman-teman, mereka yasa alasan dan uzur. Ketika mereka dipanggil untuk berjihad, berinfak, mereka hanya berpangku tangan saja dan kikir. Karena kaum munafik menganggap jihad adalah keraguan semata. Orang-orang munafik menganggap jihad di jalan Allah adalah keraguan
bahwasannya mereka orang-orang munafik menganggap jihad di jalan Allah adalah kerugian semata. Maka menurut mereka tidak ada gunanya mempertaruhkan nyawa dan harta untuk hal yang tidak mereka yakini. Maka dengan demikian surat At-Taubah yang turun beriringan dengan perang Tabuk membeberkan detail tentang sikap kaum munafikin mengenai jihad, yaitu ketidakikutsertaan mereka orang-orang munafik dan juga dustanya mereka dalam memberikan alasan mengapa mereka tidak ikut serta dalam berjihad dan tidak menginfakkan harta mereka. Kemudian orang munafik ini teman-teman, mereka senantiasa melegalkan kemaksiatan, melegalkan kemaksiatan dan perbuatan busuk yang mereka lakukan. Sebagaimana terdapat dalam salah seorang ulama yang bernama Qatadah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, disebutkan kepada kami bahwa seorang munafik berkata, yaitu mengenai munafikin yang tidak turut serta dalam ghazwah Tabuk. Mereka mengatakan, demi Allah, sungguh mereka ini benar-benar orang pilihan dan terhormat dari kami. Kalaulah yang dikatakan Muhammad memang benar, pastilah mereka ini lebih jahat dari keledai. Ucapan ini pun didengar seseorang dari muslimin, lalu ia mengatakan, demi Allah, sesungguhnya apa yang dikatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar hak, lebih jahat dari keledai. Ia pun menyampaikan perkara ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus untuk memanggil orang tersebut yang menghina kaum mukminin. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang tersebut, apa yang memicumu, apa yang membuatmu untuk mengatakan apa yang kau ucapkan tersebut? Maka orang tersebut, orang munafik ini justru mengumbar serapah dan bersumpah atas nama Allah bahwa ia tidak mengucapkannya. Lelaki muslim itu berujar, ya Allah, tunjukkan kebenaran orang yang jujur dan dustakanlah si pendusta. Maka Allah Subhanahu wa taala pun turunkan surat At-Taubah ini, yang artinya mereka orang-orang munafik bersumpah kepadamu wahai Muhammad dengan nama Allah untuk mencari keriduanmu. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teman-teman, orang munafik ini mereka adalah yang kedua pengecut. Mereka pengecut. Seseorang yang satria, apalagi kaum mukminin, mereka sangat antipati terhadap sifat pengecut. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau ucapkan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubni wa dhala'id dain wa ghalabatir rijal. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan kepada kita sebuah doa yang seyogyanya kita senantiasa membacanya pula. Nabi mengatakan, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu minal hammi wal hazan, dari kesusahan, dari kegelisahan dan kesedihan, dari kegundahan dan kesedihan. Ini doa yang senantiasa dibaca oleh Nabi. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegelisahan, kegundahan, kegalauan, dan juga kesedihan. Wal ajzi wal kasal. Dan juga aku berlindung kepadamu, wahai Allah, dari kelemahan dan kemalasan. Wal bukhli wal jubni, dan dari sifat kikir, bakhil, dan juga dari sifat pengecut. Wa dhala'id dain, dan dari tekanan lilitan hutang dan keadaan ditindas orang-orang. Inilah doa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar dijauhkan dari sifat pengecut diantaranya. Teman-teman, barakallahu fikum, sifat ini termasuk kriteria mereka. Sifat pengecut ini termasuk sifat kriteria mereka orang-orang munafik yang paling terlihat. Sebab pada asalnya yang menggiring mereka
Ya, orang-orang munafik berlaku nifak adalah rasa takut dan sifat pengecut, di mana itu mencegah munafik ya untuk menampakkan agama dan niat busuknya. Ya, di mana orang munafik ya, di mana naam sifat pengecut ini apa? Dia mencegah naam sifat pengecut ini dia menampakkan keagamaan tapi niatnya busuk. Menampakkan agama dalam dirinya tapi dalam dirinya, dalam niatnya itu apa? Dia dibenci terhadap agama, busuk terhadap agama. Nah, ini diantara sifat mereka. Apa? Pengecut. Orang munafik ini pengecut. Dan banyak ayat-ayat yang menyampaikan tentang ya kepengecutannya orang-orang munafik ini. Yang berikutnya adalah kikir. Kikir, bakhil. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana beliau merupakan suri tauladan bagi umatnya, ya, beliau meminta perlindungan kepada Allah untuk dijauhkan dari sifat kikir, dari sifat bakhil, ya, dikarenakan bakhil ataupun kikir adalah salah satu sebab dari timbul dan berkembangnya sifat-sifat kemunafikan dalam hati seseorang. Dalam sebuah hadis, Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam ya pernah bertanya kepada Bani Salimah. Nabi bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Bani Salimah. Nabi mengatakan, siapakah pemimpin kalian? Kata Nabi. Mereka menjawab, Jad bin Qais. Meski kami memandangnya orang bakhil. Ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Bani Salimah, siapakah pemimpin kalian? Maka kaum tersebut, Bani Salimah menjawab, adalah Jad bin Qais. Meskipun Jad bin Qais ini, atau meskipun mereka, ya kaum tersebut memandangnya Jad bin Qais adalah orang yang bakhil. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, adakah penyakit yang lebih parah dari bakhil? Akan tetapi sudah dermawan lagi bersinar. Bishr bin Al-Barra bin Ma'rur. Ya. Nah, ini teman-teman barakallahu fikum, dari hadis ini sebutkan bahwasannya tadi orang tersebut ya Bishr bin Al-Barra bin Ma'rur, dia salah seorang yang tertuduh sebagai munafik. Atau tadi yang disebutkan di atas ya, Ja'ad bin Qais. Dia salah seorang yang tertuduh sebagai munafik yang dikenal di antara kaumnya sebagai orang bakhil yang senang menggenggam tangannya, yakni kikir. Teman-teman barakallahu fikum, jiwa manusia memang dia lemah. Jiwa manusia itu memang lemah dan kikir. Kecuali orang-orang yang memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jiwa manusia memang itu sifatnya lemah dan juga pelit. Kecuali bagi mereka yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan penyakit ini, penyakit kikir ini tidak bisa dihilangkan. Ya, tidak bisa dihilangkan kecuali pada hati yang terpenuhi dengan keimanan. Ya, sifat kikir ini, pelit ini, bakhil yang memang itu terdapat dalam diri manusia, ya, itu tidaklah mungkin bisa untuk dihilangkan kecuali bagi mereka penuh dengan keimanan. Ya, penuh dengan keimanan. Dan juga hati yang terbebas dari belenggu ketamakan terhadap kemanfaatan yang semu. Disebabkan teman-teman, hati yang penuh dengan keimanan
itu mengharapkan ganti yang lebih besar, yaitu ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mereka harapkan. Hati keimanan yang sempurna, ya, mereka hanya mengharapkan ganti ketika mereka mengeluarkan dari hartanya. Mereka hanya mengharapkan ganti yang lebih besar daripada itu yang mereka keluarkan. Apa? Mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang memiliki tidak takut untuk jatuh melarat dan miskin. Adapun bila hati itu kosong, lengang dari keimanan, maka sifat kikirnya akan memuncak, bergejolak. Enggan dia untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah, ya, enggan bahkan memberikan hartanya untuk memudahkan orang lain di dalam beribadah kepada Allah. Sehingga kebakhilan yang mereka miliki menjadi-jadi. Ya, sifat kebakhilan mereka sehingga menjadi-jadi karena tidak ada keimanan atau tidak sempurnanya keimanan yang dimiliki oleh mereka orang-orang munafik, bakhil. Dan ini semua disebabkan, teman-teman, mereka tidak beriman kepada hari akhirat dan tidak percaya dengan ganti dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah mereka berinfak, teman-teman, kalaulah mereka orang-orang munafik ini berinfak, itu karena terpaksa, takut kalau imannya, atau takut kalau iman ya yang mereka miliki palsu, ya ada bohong, ya, sehingga bisa tersingkap. Makanya orang-orang munafik itu ketika dia berinfak, bersedekah, berat. Iya, berat. Kenapa? Karena hitungannya adalah dunia. Kalau sekiranya dia berinfak, bersedekah, itu mereka hitungannya matematika akan berkurang hartanya. Dikarenakan oleh sebab apa? Dikarenakan oleh sebab keimanan yang ada dalam diri mereka itu rapuh. Sehingga mereka tidak yakin bahwa apa dari harta yang mereka keluarkan, apalagi di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang jelas-jelas itu untuk di jalan Allah, di jalan Allah, untuk ibadah kaum mukminin agar dia bisa nyaman untuk beribadahnya, mereka berat karena hitungannya tadi dunia. Akan tetapi mereka orang-orang yang hatinya penuh dengan keimanan yang sempurna, ya, ketika mereka bersedekah mengeluarkan hartanya yang Allah karuniakan, harta, ya, itu mereka berikan kembali kepada Allah untuk di jalan Allah. Dan ketika mereka keluarkan harta tersebut, mereka orang-orang yang beriman, orang-orang yang imannya kuat di dalam hatinya, mereka hanya berharap dari harta yang mereka keluarkan itu apa? Ridha Allah dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, orang munafik ini mereka suka melanggar perjanjian. Ya, melanggar perjanjian. Sebagaimana tadi hadis yang disebutkan di atas, yang dari awal dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW beliau bersabda, ada 4 perkara yang bila ada pada diri seseorang, ia adalah munafik yang murtad. Dan bila salah satu dari perangai ini, bila salah satu daripada sifat ini ada pada dirinya, maka ada satu sifat nifat pada dirinya. Maka hendaklah dia meninggalkannya.
Apa itu? Bila dipercaya dia khianat, bila berbicara ia berdusta, bila ia berjanji ia melanggar, dan bila berseru ia berlaku fujur, yakni berlebihan dalam tersebut, melenceng dari yang hak dan berbuat yang batil. Teman-teman barakallahu fikum, melanggar janji, fenomena melanggar janji yang paling terlihat pada diri orang munafik, ya. Dan melanggar janji yang paling terlihat pada diri orang munafik yaitu apa? Bahwa dia hidup di tengah masyarakat mukmin. Ini akan terlihat menampakkan iman dan kebaikan, padahal hati mereka penuh dengan kejahatan dan makar. Mereka ingin sekali mencelakakan kaum mukminin, sebagaimana telah diungkapkan tadi terdapat dalam surat At-Taubah yang memaparkan, yang menjelaskan, membeberkan tentang sikap kaum munafikin yang suka melanggar perjanjian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, itu surat At-Taubah ayat yang ke. Teman-teman barakallahu fikum, orang munafik ini mereka selalu berlaku khianat dan melanggar janji. Ya. Padahal kalau dilihat teman-teman, Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan karunia kepada mereka. Ya. Berupa utusnya yang Allah berikan. Tetapi orang-orang munafik ini tetap mereka senantiasa selalu senang dengan bersikap atau berperilaku mengingkar janji. Selanjutnya orang yang munafik ini tidak berilmu. Makanya di sini seorang muslim dan mukmin harus senantiasa berupaya dirinya meraih ilmu. Dikarenakan orang yang tidak berilmu dikhawatirkan akan mudah untuk terjerumus menjadi orang yang munafik dikarenakan ketidaktahuannya dalam perkara-perkara masalah-masalah keislaman, sehingga dia terjatuh ke dalam kubang sifat-sifat orang-orang munafik. Oleh karena dijauhkan dari diri kita untuk tidak tahu dalam agama ini. Justru seorang mukmin berusaha agar dia memahami agama ini, artinya dengan belajar, menuntut ilmu agama supaya tahu tentang apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang, seperti itu. Dan orang munafik ini teman-teman, mereka adalah orang-orang yang senang melihat orang mukmin yang tertimpa musibah. Ini juga hati-hati. Kita melihat orang-orang mukmin, saudara kita tertimpa musibah, bencana, ujian, lihatlah diri kita, apakah senang atau kita merasa sedih, ingin membantu, atau sebaliknya tertawa, bahkan mensyukurinya. Na'udzubillah. Nah, ini orang-orang munafik ini senang akan musibah yang seperti halnya misalkan saudara kita yang di Palestina tertimpa dengan musibah. Kita kalau tidak bisa untuk berbuat dengan harta kita, minimal dengan doa. Minimal dengan doa, bukan malah mensudutkan mereka. Mensudutkan mereka seperti halnya mereka ini kayak seperti orang-orang yang bukan Islam. Na'udzubillah. Teman-teman, yang berikutnya adalah hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, asqalus sholati 'alal munafiqina al-isya wal fajru. Salat yang paling sulit dilakukan atas orang-orang munafik, bagi orang-orang munafik, yaitu salat isya dan fajar. Salat isya dan salat subuh. Di sini Nabi sallallahu memberikan tanda orang munafik itu dia sangatlah sulit untuk mengerjakan sholat isya dan sholat
subuh. Ya. Karena kenapa? Dikarenakan waktu-waktu sholat isya di mana kaum mukminin itu mereka inginnya istirahat karena sudah capek dari pekerjaannya, sehingga mereka berat untuk melakukan sholat isya. Sekiranya mereka pun melakukan sholat isya itu diundur-undur, dinanti-nanti, ya, sampai waktu isyanya pun dia habis atau sedikit lagi mau habis. Berat dilakukan oleh mereka orang-orang munafik untuk melakukan sholat isyanya. Ya, sholat isya. Sebagaimana bahwasannya para ulama menjelaskan akhir dari batas sholat isya itu bukan, ya walaupun memang ada akan, tapi yang saya lihat menurut saya, ya bahwasanya sholat isya itu mungkin waktunya hanya sampai sekitar jam 11 lah maksimal. Ya, antara jam 10 jam 11 itu maksimalnya. Melebihi daripada itu, ya itu bukan sholat isya lagi, sholat tahajud, qiyamul lail namanya. Ya, makanya jangan ditunda, jangan dinanti-nanti untuk mengerjakan sholat. Ketika kita mendengar adzan sholat isya, kerjakan. Ya. Selanjutnya apa? Sholat subuh. Ya, sholat subuh ada sholat yang berat dilakukan oleh mereka orang-orang kaum munafikin. Mereka orang-orang yang munafik, yang memiliki sifat nifak dalam hatinya, berat untuk melaksanakan sholat subuh. Oleh karenanya, ketika kita memiliki anak, bangunkan. Jangan melihat anak ini kasihan ketika memang ya anak ini atau kita melatih anak kita sejak kecil, ya, sejak dini untuk bangun pagi agar dia melaksanakan sholat subuh. Ya, kalau sekiranya dia usianya TK, SD, walaupun mungkin misalkan sholatnya belum paham tentang bacaannya, tidak mengapa, bangunkan saja, melatih. Apalagi misalkan anaknya sudah usia-usia remaja, bangunkan, jangan dibiarkan anak ini, ya, dia telat dalam melaksanakan sholat subuhnya. Kemudian juga para istri melihat ketika azan dikumandangkan pada sholat subuh, jangan dibiarkan, bangunkan. Begitu pula seorang suami melihat istrinya, ya, ketika sudah dikumandangkan adzan subuh, melihat istrinya masih tertidur, bangunkan. Ya. Dan alangkah indahnya ketika rumah tangga tersebut, ya, keluarga tersebut saling membangunkan, yaitu sebelum sholat subuh dibangunkan. Ya, minimal untuk melaksanakan sholat witirnya 3 rakaat. Ya, kemudian sambil menunggu sholat subuhnya. Nah, barakallahu fiik. Kemudian kata Nabi SAW, walau ya'lamuna ma fihi ma minal ajri. Sekiranya mereka ini orang-orang ada di dalam kedua sholat ini berupa pahala dan ganjaran yang besar. Ya, Nabi mengatakan sekiranya mereka tahu, ya, sekiranya mereka tahu yang terdapat di dalam dua sholat ini berupa pahala yang agung, la atau huma, sungguh mereka ini akan mendatangi kedua sholat tersebut walau habwa, datangnya dengan cara merangkak. Mereka akan lalui itu, mereka akan lakukan itu. Kan tetapi ya namanya orang munafik, berat untuk melakukannya. Dan ini kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya perlu kita perhatikan tentang perkara-perkara ini. Teman-teman barakallahu fikum, bukan berarti ya selain isya dan subuh kita melalaikan, menunda-nunda, tidak.
Ini diantara ya hadis yang Rasul menyebutkan sholat subuh dan sholat isya. Begitu pula termasuk di dalamnya sholat-sholat yang lain. Ya, sholat-sholat yang lain. Orang-orang munafik juga mereka berat dalam melakukan sholat-sholat yang lain. Makanya melakukan sholat-sholat fardu yang setiap harinya 5 kali ini kita berat atau tidak. Kalau berat maka cepat-cepatlah untuk istighfar dan segera untuk bertaubat dan juga bergegaslah untuk merubahnya agar setiap apa yang kita dengar dari dikumandangkannya azan kita segera untuk bersiap-siap ya menuju sholat dan kalau lelaki hendaklah berjamaah di masjid. Tunda dari kewajiban yang Allah berikan kepada kita yaitu berupa sholat. Penjelasan teman-teman, kata penulis, khisalul munafikina katsiratun nabbaha alaiha al-Quran. Ya, perangai kemunafikan ini, sifat-sifat kemunafikan ini amatlah banyak. Yang terdapat dalam Al-Quran itu memberikan peringatan atas. Juga Nabi SAW menyebutkan ya dari sebagian ya sifat tersebut yang sebagaimana terdapat dalam hadis tadi sebagai bentuk peringatan terhadap umatnya agar supaya umatnya ini tidak terjatuh di dalam sifat-sifat kemunafikan tersebut. Ya, fayaqulu fiya syabahun minhum, agar supaya Nabi memberikan peringatan ini kepada umatnya ini agar tidak terjatuh pada sifat-sifat tersebut dan tidak menjadi orang-orang yang serupa dan termasuk ke dalam orang-orang munafik. Ya, sehingga Nabi SAW menyebutkan perangai tadi yang disebut di atas 4. Orang munafik ini sukanya berkhianat, sukanya ingkar, sukanya dusta, ya, zalim kepada orang lain. Ya, suka tidak memberikan hak kepada orang lain. Fa hadhihi la takadu tajtami'u illa fi munafiq. Dan tidaklah ya semua ini sifat-sifat tersebut apabila dia berkumpul semuanya sifat-sifat ini maka dia menjadi munafik yang tulen. Ya, termasuk tanda yang ringan dari orang munafik ini apa? Dia merasa berat ketika melakukan ibadah. Dia merasa berat ketika hendak melakukan ibadah kepada Allah. Di antaranya tadi apa? Sholat. Ya. Kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan dia berat untuk melakukannya. Nah, maka hendak hati-hati, mawas diri agar supaya tidak terjatuh kepada sifat-sifat orang-orang munafik. Karena apa? Karena akan diserupakan dengan mereka orang-orang munafik. Sebagaimana Allah mengatakan orang munafik ini apa? Bidarkil asfali minan nar, tempat tinggalnya nanti kelak di akhirat di paling dasarnya neraka Allah Subhanahu wa taala. Poin yang bisa kita ambil dari materi ini, yang pertama poinnya apa? Bahwasannya khianat, berdusta, yang kemudian ingkar, ya, kemudian menzolimi hak orang, ini termasuk diantara sifat-sifat orang munafik. Berikutnya poin selanjutnya, bahwasannya diantara sifat-sifat yang terdapat dalam orang munafik ini apa? Berat dan bermalas-malasan ketika melakukan sholat. Terlebih khusus ketika sholat itu adalah sholatnya Isya dan juga sholat fajar, sholat subuh. Selanjutnya, poin yang kita bisa ambil dari pembahasan kajian online pagi hari ini adalah anna min khisalihim qillata dzikrillah. Dan termasuk juga di antara
sedikit sekali mereka mengingat Allah, sedikit sekali mereka berzikir kepada Allah, sedikit sekali. Yang terakhir, ya, poin yang kita bisa ambil dari pembahasan kajian online pagi hari ini adalah, teman-teman, wujubul hadri min hadil khisal. Wajibnya bagi diri kita untuk hati-hati supaya tidak terjatuh di dalam sifat-sifat yang disebutkan oleh Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam tentang mereka orang-orang. Nah, teman-teman, ini saja yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat, wabil khusus untuk saya pribadi dan semoga buat teman-teman sekalian. Semoga bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang bisa kita amalkan, dan kita memohon kepada Allah dari sifat-sifat munafik dan dijauhkan dari orang-orang yang dijauhkan oleh Allah menjadi orang-orang yang munafik. Waliyadzubillah. Cukup sampai sini. Semoga kita diberikan istiqomahan oleh Allah dalam setiap saat, ya, istiqomah di atas Islam dan Sunnah, dan diwafatkan kita dalam keadaan yang baik, yaitu husnul khotimah, dalam keadaan taat kepada Allah, dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir fardhu majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.